atas itu mereka yang untuk sertifikasi sekuler ini didampingi atau diverifikasi oleh pendamping PPH. Tetapi kalau untuk sertifikasi secara reguler diperiksa oleh atau diaudit oleh auditor halal namanya. Nah, biasanya para auditor halal mengacu kepada halal positive list of material ini, mengecek bahan-bahan. Tetapi karena kita sebagai seorang pendamping yang notabene produk yang dihasilkan oleh pelaku itu lebih sederhana dan bahan-bahannya juga tidak terlalu kompleks, jadi kita cukup memastikan ini bahan positive listnya itu yang dari alam aja dan dia merupakan bahan kritis mana sertifikat halal. Nah, paradigma dari produk ini kita mengacu berlandaskan kepada Al-Quran. Sebenarnya Bapak Ibu, ini sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 168, yang makanan dan minuman yang masuk ke dalam perut kita itu harus yang halal lagi baik, di samping itu layak dan aman dan memenuhi kebutuhan kita sebagai seorang konsumen. Nah, disinilah Bapak Ibu yang menjadi pegangan utama kita menjadi seorang pendamping di sini, memastikan ke dalam produk perut para konsumen itu makanannya halal lagi baik, di samping kita sendiri juga seorang konsumen ya, dan memastikan juga apa yang dihasilkan oleh pelaku usaha tersebut halal lagi baik sehingga usahanya juga jadi sah gitu, karena apa yang dimakan orang sesuatu yang sesuai dengan syariat. Nah, halal lagi baiknya ini sebagai seorang pendamping, Bapak Ibu tidak hanya melihat bahwa itu tidak ada kontaminasi haram saja atau najis saja, tetapi Bapak Ibu juga mengecek bagian dari ketoibannya atau keamanannya. Nah, amannya dari apa saja? Bisa dia aman dari pencemaran bahaya biologis, apakah itu dari mikroba, bakteri, atau jamur, mungkin tempat mereka memproduksi, Bapak Ibu lihat ya, sambil ketika proses produksi atau verifikasi di lapangan, Bapak Ibu cek ketika mereka memproduksi wajannya seperti apa, kemudian tempat mereka mencuci piringnya bagaimana, itu Bapak Ibu pastikan higienis semuanya, sanitasinya. Begitu juga tidak ada binatang, tidak ada pencemaran dari binatang, apakah itu tikus, kecoa, atau lalat, ataukah mungkin hewan peliharaan di sana. Nah, itu juga dipastikan. Serta keamanannya dari segi bahaya fisik, apakah itu ketika dia berjualan, tempat jualannya itu di tengah di pinggir jalan dan tidak ditutup mungkin dagangannya, nah itu juga dipastikan tidak ada bahaya fisik yang akan mengontaminasi, karena kita tidak hanya mengecek kehalalannya, tapi juga keamanannya. Itu juga dengan bahaya kimia ya tadi ya, ketika dia cuci piring, apakah itu airnya buat cuci piring itu lagi, ataukah itu diganti dengan air yang mengalir gitu. Nah, ini memastikan keamanan dari produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha tersebut halal lagi baiknya. Dan kemudian ini terkait dengan tadi kita bahas, ada yang disebut sebagai bahan kritis. Tadi kata kuncinya adalah kritis itu, dia tidak ada kontaminasi, dia kemungkinan tempat terjadinya kontaminasi sesuatu yang haram atau najis. Makanya tadi ketika suatu bahan sudah diolah lebih lanjut, itu kemungkinan akan ada bahan tambahan atau proses produksi yang lain yang kita tidak tahu itu proses produksi atau bahan tambahannya apa. Nah, inilah yang menjadi penyebab ketika bahan itu ada di olahnya, itu dia akan menjadi bahan yang kritis. Di samping tadi yang mungkin dijelaskan sama Bu Neneng, banyak lagi proses produk halal yang perlu kita cek, pastikan yang menjadi titik kritisnya, baik itu tempat produksinya, pengangkutannya, atau penyimpanannya. Yang lainnya juga menjadi poin penting bagi para pendamping, memastikan bahwa tidak ada kontaminasi sesuatu yang haram atau najis, baik terkait dengan bahan maupun dalam proses produksinya. Nah, berdasarkan ketentuan Undang-Undang 33 tahun 2014, di sini ada 4 jenis bahan. Ada 4 jenis bahan, ada yang menjadi bahan baku, itu yang produk jadinya, paling banyak di situ kontribusinya si bahan tersebut. Kemudian ada bahan olahan itu yang dia bahan olahan tetapi menjadi produk jadi juga. Kemudian ada yang bahan tambahan, nah ini bahan tambahan itu ditambahkan sedikit dan untuk meningkatkan cita rasa dari produk tersebut. Apakah itu bentuknya jadi lebih bagus, apakah itu gizinya jadi lebih bagus, apakah penampakannya, teksturnya jadi lebih bagus. Nah, ini disebut sebagai bahan tambahan. Nah, kalau bahan penolong itu biasanya hanya untuk mengubah wujudnya aja, apakah itu nanti dia digoreng, minyak menggorengnya, gitu. Atau mungkin wadah tempat si
produk itu dikemas gitu. Itu juga merupakan bahan penolong. Nah, dari keempat jenis bahan ini bisa bersumber dari hewan, tumbuhan, sintetik kimia, ataukah mungkin dari mikroba, nah, atau dari proses biologi atau rekayasa genetik. Nah, di sini keempat jenis bahan ini tidak boleh berasal dari yang diharamkan. Salah satunya dari manusia, atau kan dari mungkin dari, kalau tadi dari hewan, berarti yang diharamkan sesuai dengan syariat. Nah, keempat jenis kamu pastikan pelaku usaha apakah bahan tersebut, bahan-bahan yang mereka gunakan ini terkategori bahan positif kritis atau bahan kritis. Kalau bahan kritis, karena dokumen pendukung bahannya atau berupa sertifikat halalnya dari bahan tersebut. Dan masih berlaku nggak, Bapak Ibu? Ya, nah untuk jenis bahan ini kita detailkan lagi ya. Misalnya Bapak Ibu, saya kasih contoh. Kita punya nasi goreng sosis. Berarti bahan bakunya apa Bapak Ibu? Nasi. Nasi, sosis. Nah, makan semuanya. Apa? Nasi. 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 Ya, nah bahan olahannya apa Bapak Ibu? Sosis. Sosis ayam. Gitu. Nah, kemudian bahan tambahannya apa Bapak Ibu? Nasi goreng sosis. Bumbu. Iya. Bumbu cabe, terus Garam. Penyedap rasa. Terus minyak. Nah, minyak bahan tambahan atau bahan penolong, Bapak Ibu? Bahan penolong. Bahan penolong, karena kan dia membuat jadi membantu produk tersebut menjadi tergoreng gitu. Nah, tapi kasusnya kalau minyak olive oil dalam salad, bahan penolong atau bahan tambahan, Bapak Ibu? Bahan tambahan. Kenapa bahan tambahan? Karena Ditambah